perkenalkan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Kami perkenalkan, nama saya Peggy Piranti. Ya, saya Sedika juga, Pak. Saya Sanida. Kami dari kampus IAI Sambas, Prodi Tadrisnasa Indonesia, ingin menanyakan tentang pendidikan di masa pandemi. Sebelumnya kelompok kami akan membacakan profil dari narasumber. Nama Bapak Alwan, SPD MPD, alamat Jalan Raya Sekura Barat, Desa Sekura, Gang Hidayah, agama Islam. Pendidikan SD 2 Sekura, tamatan tahun 80, SMP 1 Teluk Keramat, tamatan 83, SMA PGRI, tamatan 86, jenjang pendidikan Diploma 2 FKIP Untan, lulus pada tahun 89, S1 Universitas Terbuka 2005, S2 FKIP Untan 2012. SMP 8 Sintang pada tahun 1990 sampai 2002, SMP 2 Paloh 2002 sampai 2006, Kepala Sekolah SMP 5 Paloh pada tahun 2006 sampai 2012, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teluk Keramat 2012 sampai 2016, dan sekarang menjadi Kepala Sekolah di SMP Negeri 2 Teluk Keramat. Baiklah, langsung saja ke topik kita. Yang ingin kami tanyakan, Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap pendidikan di masa pandemi, khususnya di daerah kita, Pak? Di masa pembelajaran ya kan ya. Jadi pendidikan untuk pada masa pandemi pelaksanaannya terasa mengkhawatirkan lah kalau dilihat dari hasil kan. Karena dalam pelaksanaannya memang agak sulit kita untuk mencapai ya, mutu pendidikan. Sehingga hasilnya apa yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan tujuan pendidikan lah terutama kan ya. Jadi kalau dilihat dari mutunya, kualitasnya, dari hasil pembelajaran itu sangat rendah. Misalnya nilai yang didapatkan oleh anak dalam misalnya ulangan gitu ya, ulangan semester itu banyak di bawah standar. Nah, sehingga kalau kita merumuskan nilai raport ini masih sulit gitu ya untuk sesuai dengan standar yang diharapkan. Jadi banyak paling kita capai sesuai dengan KKM, nah, paling tinggi hanya sedikit gitu kan. Kecuali yang betul-betul memang belajar dengan serius. Nah, jadi hasilnya ya memuaskan gitu kan ya, memuaskan. Jadi untuk pembelajaran atau pendidikan pada masa pandemi ini sangat jauh sekali sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, itulah mungkin jawaban saya. Lalu Pak, khususnya untuk di SMP 2 sendiri, bagaimana dengan siswa yang misalnya tidak mempunyai handphone untuk melakukan belajar online, Pak? Nah, jadi pelaksanaan pembelajaran di SMP Negeri Teluk Keramat itu kita awali dari semester ganjil dulu ya, tahun pelajaran 2020-2021 ya kan ya. Dari semester ganjil itu kita laksanakan hanya secara, jadi tidak secara online. Nah, itu kita ngambil dasar dari pengalaman pada masa di semester genap tahun pelajaran sebelumnya yang berkisar antara bulan Maret sampai Juni 2020 kan. Nah, yang awal dari pandemi COVID-19 kan, nah, dimana pembelajaran itu secara online awalnya, online ya kan. Jadi memang sulit dilaksanakan mengingat
warga ataupun di peserta didik di SMP Negeri Datuk Rahmat yang memiliki HP Android. Memiliki HP Android itu sangat minim, sedikit sekali, apalagi kalau memiliki misalnya laptop atau komputer yang lain. Jadi yang HP Android aja memang sebagian kecil aja, misalnya dari satu kelas ya 32 siswa itu paling ada hanya sekitar 5. Nah, jadi untuk pelaksanaan pembelajaran secara online tidak memungkinkan. Jadi berdasarkan pengalaman semester genap tahun pelajaran 2019-2020, maka kita mengambil kebijakan di tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil kita hanya menggunakan misalnya pembelajaran jarak jauh PJJ, belajar dari rumah. Nah, yang mana kan kalau di SMP 2 untuk Rahmat ini merumuskannya dengan kita membuat sejenis modul ya, modul. Jadi kita setiap guru nanti membuat ringkasan materi. Dalam ringkasan materi nanti ditambah dengan soal-soal atau tugas atau LK, lembar kerja. Nah, di mana lembar kerja nanti kan dilampirkan ya dengan perintah atau petunjuk. Nah, nanti modulnya nanti kita print, kita siapkan. Nah, kita siapkan anak sebelumnya kita bentuk kelompok belajar. Nah, per desa. Jadi bukan per kelas, per desa. Nah, misalnya satu desa dalam satu kelas dia hanya 2, berarti hanya 2. Kalau desa lain mau bergabung, tidak masalah untuk satu kelas gitu kan ya. Jadi tugasnya kita sampaikan per kelompok tugasnya. Nah, misalnya satu kelompok itu satu bundel gitu kan ya. Per kelompok. Nah, per kelompok belajar dengan harapan dia diskusi. Nah, belajarnya berdiskusi. Nah, nanti di rumah kalau dia berdiskusi, misalnya ada lembar kerja, itu boleh melihat di Google misalnya, mencari. Nah, atau kita utamakan ada buku pelajaran. Cari di buku pelajaran jawabannya. Nah, kalau memang tidak ada, kalau mau memiliki Android misalnya kan, kita persilakan cari di Google jawabannya. Nah, jadi lembar jawabannya nanti itu per siswa. Walaupun misalnya modulnya satu kelompok satu, tapi nanti lembar jawabannya satu siswa satu. Nah, hasil diskusinya dia melaporkannya ke guru masing-masing. Gitu nanti ya. Mata pelajarannya atau guru wali kelasnya, Pak? Masing-masing mata pelajaran. Masing mata pelajaran. Jadi tugasnya nanti kita berikan kepada siswa 2 minggu satu pelajaran itu 1 kali tugas. Nah, misalnya kan pelajaran kan 10 mata pelajaran di SMP. Jadi 5 yang pertama kita kasihkan ke siswa itu minggu yang pertama. Nah, 5 pelajaran. Nah, minggu kedua nanti 5 pelajaran. Jadi dia dalam 2 minggu hanya 1 kali mengerjakan 1 mata pelajaran. Mengerjakan hasilnya nanti dikumpulkan. Jadi pengumpulannya teknisnya modul ya, nanti lembar jawaban kita bagi ke mana, ke guru yang terdekat dengan siswa. Nah, jadi siswa tidak datang ke sekolah ngambil modul dan lembar jawaban, sekalian nanti mengembalikan lembar jawaban. Nah, kita tunjuk salah satu guru di per desa gitu kan, atau per dusun. Nah, kita tunjuk untuk kelas 7 siapa, kelas 8 siapa, kelas 9 siapa. Nah, gurunya yang nerima nanti nampung. Nah, jadi pada saat pembagian lembar jawab, pembagian modul dan lembar jawaban, nah guru ya berada di rumah. Nah, jadi bekerja di rumah gitu kan. Tetap stay at home. Ah, ya. Jadi yang lain yang tidak bagikan tetap bekerja di sekolah. Bekerja di sekolah. Nanti setelah dikumpulkan, misalnya kita bagi minggu pertama hari Senin ya kan,
bagi modul dan lembar jawaban. Nanti di hari Sabtu nanti dia mengumpulkan lembar jawaban pagi ke guru yang dia ngambil modul dan lembar jawaban tadi, dikumpulkan kembali. Nanti guru yang kita tugaskan mengumpulkannya di sekolah. Nah, nanti itulah baru kita bagi per mata pelajaran per kelas, per jenjang. Nah, misalnya pelajaran matematika kelas 7 dikumpulkan, nanti diserahkan ke guru mata pelajaran yang ngajar kelas 7 ya. Jadi nanti guru mata pelajaran kelas 8 matematika tadi kan, kita kasihkan lagi. Jadi setiap Sabtu ya nanti dikumpulkan semua jawaban siswa. Nah, jadi jelasnya nanti dalam hal misalnya ada kesulitan dalam belajar kelompok anak, kita membuka ruang untuk secara online yaitu WA. Nah, misalnya anak mau bertanya pakai WA, silakan. Nah, jadi tidak harus datang ke rumah guru atau ke sekolah. Jadi pakai WA boleh kalau dalam hal bertanya. Nah, itu pada semester ganjil. Nah, sampai pertengahan, jadi pertengahan semester kita tetap melaksanakan UTS, ujian tengah semester, atau penilaian tengah semester, TTS, biasa disingkat TTS. Tapi itu pakai online. Nah, pakai online, pakai Google Form, Google Form. Jadi anak boleh bekerja sama gitu kan ya. Bukan bekerja sama, boleh bersama-sama tapi masing-masing. Nah, jadi boleh pinjam ke kawan. Nah, gitu kan. Bagi yang punya Android, bagi yang tidak punya kita data dari kelas 7 sampai 9 kita suruh datang sekolah. Nah, karena di ruang komputer kita ada cukuplah untuk satu rombel kan 32 siswa sekaligus gitu kan. Nah, ada komputer kita. Nah, jadi di ulangan nanti di sekolah. Nah, mid semester terus sampai semesterannya. Nah, seperti itu ya. Jadi secara online, apakah dia Android minjam ke orang tuanya dan sebagainya lah ya. Kemudian dia usaha, bagi yang tidak punya memang kita panggil ke sekolah. Nah, jadi kalau pelaksanaan teknisnya seperti ya kan, terutama nanti hasilnya memang sangat mengkhawatirkan lah. Jadi walaupun dah pakai Android misalnya nih, kalau ulangan atau ujian tengah semester kebanyakan nampaknya asal-asalan gitu. Nah, mengerjakan. Jadi biasanya nilainya rendah-rendah lah. Itulah. Nah, terus untuk di semester genap kita dari awal udah tetap muka gitu kan nih. Kita sebenarnya yang disiapkan oleh dinas bagi yang sekolah yang sudah siap, karena kita kan sekolah membuat mengisi aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Kesiapan Belajar. Nah, kita isi, nanti dinyatakan siap dari kementerian. Kalau siap boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi di minggu pertama masuk, awalnya kan tanggal 4 masukannya 4 Januari. Nah, jadi kita belum siap, jadi siapnya nanti dah tanggal 11. Nah, 11 Januari baru kita pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Nah, karena sudah siap. Nah, terus untuk pelaksanaannya ini dah minggu ke-3 kan, memasuki minggu ke-3. Nah, siswa kita bagi satu rombel, kita bagi 2 shift. Misalnya satu rombel dia kan 32, kita bagi 2 jadi 16. Enggak masuk 16 orang. Masuk shift pertama jam 7 sampai jam 9.15. Nah, jam 7 sampai jam 9.15 itu shift pertama, hanya dalam kelas ya 16 orang atau lebih, satu bisa, ada yang lebih satu, ada yang 17 lah gitu kan ya.
Nah, jadi kita protokol kesehatan kita ikuti semuanya, dari cek suhu, dapat cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkumpul. Nah, tetap kita perhatikan, pakai masker karena tetap langsung selama di sekolah, kecuali pada waktu pembelajaran nanti sekitar 3 menit dipersilakan oleh guru untuk buka bersama, ya kan. Nah, terus supaya penyegaran gitu kan. Nah, bersama-sama buka. Nah, jadi sampai minggu ketiga, dua minggu yang kita lewati, pelaksanaannya sudah baiklah, sudah bagus, ya kan, maksimal. Terus keberadaan siswa di sekolah ya memang memuaskan sih, daftar hadirnya gitu kan ya. Memang ada sih yang tidak hadir, entah dengan alasan apa. Dari 1-2 masih ada yang belum hadir. Jadi dia memberikan penjelasan mau belajar di rumah tidak ada, tapi udah kita panggil beberapa siswa yang untuk memberi keterangan ke pihak sekolah lah kami, mau belajarnya seperti apa deh, apa itu belajar di rumah atau tatap muka. Berarti siswanya ditanya langsung. Tanya langsung bagi yang selama 2 minggu itu tidak hadir. Nah, sebelumnya kita kan beri pengumuman, orang tua harus membuat pernyataan mengizinkan anaknya untuk tatap muka. Ada surat pernyataannya, ya kan. Kalau tidak diizinkan tidak masalah, belajar di rumah. Berarti dalam pembelajaran di rumah masih mengikuti pelajaran di sekolah, tapi dia di rumah yang kawannya di sekolah. Masing-masing. Jadi nanti guru ngirim tugas saja. Jadi tidak mengirim modul. Jadi secara online. Secara online. Karena yang sebagian besar kan maunya tetap muka kan nih. Bagi yang tidak mau tetap muka, misalnya punya HP, dia harus online. Gitu. Jadi itu pelaksanaannya. Dalam satu hari ya berapa jam pembelajaran? Untuk pembelajarannya jamnya ya 6 jam pelajaran, berarti sekitar 2,5 sampai 3 jam belajar. Jam yang 60 menit, bukan jam pelajaran. Jam pula jam 60 menit, ya kan. Jadi 2,5 sampai 3 jam. Satu materi. Nah, untuk ada 6 pelajaran satu hari, satu kelas. Nah, karena umumnya kita susun 3 pelajaran, satu pelajaran 2 jam pelajaran. Nanti 1 jam pelajaran, kalau normalnya kan 40 menit. Kita siapkan menjadi 25 menit. Jadi 2 jam pelajaran berarti dia 50 menit. Jadi satu hari 6 jam pelajaran kali 25 menit, gitu kan. Jadi jam 7 shift yang pertama jam 7 sampai jam 15. Habis belajar. Nanti shift yang kedua jam 10 sampai jam 12.15. Jadi rentang waktu sekitar 45 menit antara shift pertama dengan shift kedua. Jadi antara lain alasan kita guru mungkin capek lah, ya kan, ngajar pertama, ngajar lagi kedua, dan ya bagi dengan ruang waktu. Terus yang kedua untuk alasan kita agar siswa tidak berkerumun. Rentang waktunya ya 45 menit. Misalnya sesi yang pertama tadi jam 19.15 langsung pulang, kita harapkan langsung pulang, prosesnya 15 menit, mungkin dah pulang semuanya kan. Yang sesi yang kedua datang jam 9.30. Kita atur seperti itu. Jadi untuk pembelajaran secara tatap muka, kita yang pertama mengikuti protokol kesehatan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kita cek suhu tubuh anak, tidak ada yang berada di atas 37. Jadi sehat semua. Ya mungkin untuk pembelajarannya. Pak, tadi kan solusi dari sekolah ini kan dengan cara menempuh pemberian modul kan. Apakah cara seperti itu dari pihak sekolah
SMP 2 negeri ini sendiri sudah menjadi cara yang paling efektif dan tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dengan penuh Pak. Kalau dengan cara pembuatan modul, nah kalau memang tujuan pembelajaran ya saya rasa untuk tercapai indahnya memang agak kecil, nah, sesuai dengan kita harapkan. Ini dapat kita lihat dari hasil ya kan ya, hasil ulangan. Nah, karena dalam pelaksanaan mengerjakan tugas ada di antaranya siswa aja yang memang tidak mau mengerjakan, tidak mampu, ya mungkin tidak mampu, terutama mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, IPA, fisika kan, kan perlu penjelasan. Nah, jadi bahkan ada yang hanya mengisi nama, tanda tangan orang tua di lembar jawaban dikumpulkan, isinya kosong. Nah, karena memang mungkin dia memang tidak mampu kan, tidak mengerti. Jadi tujuan pembelajaran kan tidak tercapai. Nah, tentang pembuatan modul, saya rasa memang kalau menurut penilaian guru-guru kami itu efektif, lebih efektif jika dibandingkan dengan menggunakan secara lain. Nah, mengingat kemampuan anak-anak kita yang memiliki Android kan kecil, kecil. Jadi secara menggunakan modul itu lebih efektif di dalam pencapaian hasil belajar. Namun pelaksanaannya tidak sesuai lah seperti yang diharapkan. Buktinya nilai-nilai banyak yang rendah, walaupun ada modul kan ya, lembar jawaban kita siapkan, memang anak itu memang kita manjakan lah, hanya mengerjakan ya, fasilitasnya kita siapkan dari modul. Bahkan untuk pengeluaran biaya dari biasanya dari yang normal itu berlipat ganda atau kali, karena pembelian kertas kita biasanya misalnya dalam 1 minggu kita membutuhkan sekian rem nih katanya, ya di 2 kali lipat ya, karena kita nyiapkan lembar jawaban, nyiapkan modul semuanya. Nah, kita print modul kan, nah, kita siapkan lembar jawabannya, kita bagikan ke anak hanya mengerjakan pada tangan orang tua. Itu saya rasa lebih efektif dalam hal ketercapaian pembelajaran dan terhadirnya juga atau terhadir. Nah, untuk khusus untuk di SMP 2 Keramat nih, karena nggak tahu kalau yang di sekolah lain gitu. Nah, ini sekarang yang lainnya mungkin masih ada. Selama pandemi ini Pak, apakah ada siswa ataupun di sini yang sampai mengundurkan diri ya? Mengajak sekolah, entah apa yang kesannya Ya. Berapa Efek samping anak dari pandemi itu. Kalau di SMP itu memang ada dari dampak dari adanya COVID-19 itu kan, ada beberapa siswa yang karena belajar di rumah dia bosan. Nah, bosan belajar di rumah, tidak mau tidak tatap muka kan. Nah, jadi bosan belajar seperti itu sepanjang hari, sepanjang bulan kan, 1 semester. Bayangkan dapat kita bayangkan hanya menghadapi buku, menghadapi Android kalau yang ada Android, nah, menghadapi tugas terus kan. Jadi ada diantaranya yang mengundurkan diri selama pandemi ya, yang memang betul alasan tidak mau belajar secara jauh lah kan ya. Ada sekitar 2 orang ya, bosan dengan belajar di rumah. Nah, jadi lebih baik tidak sekolah daripada hanya belajar seperti itu. Hasilnya pun tidak ada katanya. Nah, udah kami panggil ke sekolah, cuman tidak mendatangi lah, tidak mendatangi panggilan.
sampai batas semesteran pun tidak hadir gitu. Jadi kami anggap tak mengundurkan diri dari sekolah SMP 2. Nah memang yang ada beberapa siswa yang kelas 9 yang memang tidak mau sekolah lagi gitu. Udah kelas 9 ya Pak? Kelas 9 ada 3 orang karena dia dah terbiasa di luar bebas kan, mainkan HP, mau bangun tidur jam berapa, mau ngeluyur kemana-mana. Nah, jadi selama 6 bulan kan tidak ada pembatasan dari orang tua, akhirnya dia dah terbiasa membudaya. Nah, hidup liar gitu kan. Nah, hidup liar akhirnya mau sekolah malas, dipanggil-panggil tidak mau hadir, tidak mau sekolah, mundurkan diri gitu. Nah, ada seperti itu ya, dampak dari pembelajaran yang misalnya di rumah lah jarak jauh gitu. Jadi siswa itu sudah dinyatakan keluar dari Nah, sekolah. kita mundurkan, tidak terdaftar, tidak terdaftar secara resmi lah kan di Dapodik data siswa. Nah, jadi kita buang karena udah lama kan, jadi mundur gitu kan. Itu siswa jadi dampak dari COVID lah kan ya. Jadi harapan Bapak untuk siswa ke depannya gimana ya Pak? Nah, harapan sekolah, Harapan sekolah dan terutama harapan kelas sekolah juga terutama ya. Jadi untuk siswa tetaplah belajar dengan baik, dengan tekun, dengan disiplin. Nah, walaupun dengan kondisi seperti itu kan ya, dengan keterbatasan, nah, jadi tetap belajar. Nah, jadi supaya kualitas diri hasil dari proses pembelajaran itu nampak gitu kan. Nah, jadi di rumah pun tetap belajar, di sekolah mengikuti walaupun dengan rentang waktu yang minim, misalnya kan hanya 24 menit per jam, tapi hasilnya kita harapkan memuaskan. Nah, itu harapan kita. Nanti di waktu ujian sekolah misalnya menghasilkan nilai yang baik. Nah, itu kan tidak terlepas dari tanggung jawab siswa sendiri dan orang tua untuk belajar, belajar dan terus belajar. Kalau hanya mengharapkan dari guru atau pihak sekolah, walaupun bagaimana guru berusahanya, sekolah berusaha, tapi kalau siswanya tidak mau kan, hasilnya juga kecil, minim. Nah, jadi kunci utama pada saat ini mungkin kedepannya pun adalah siswa. Nah, karena ya sekolah menyiapkan fasilitas dan memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan, diharapkan oleh peserta didik atau siswa, kita siapkan semuanya. Nah, jadi pelayanan pendidikan, karena kita lembaga pendidikan kan, guru, itu tetap maksimal sesuai apa yang diharapkan oleh siswa. Kita sampaikan, kita siapkan. Tentang berhasil tidaknya nanti tetap kunci utamanya adalah siswa. Karena memang yang kita khawatirkan ya, yang agak sulit bagi sekolah dan guru soal itu kan, memang kadang-kadang ada pernyataan dari pemerintah ya kan ya, yang menyatakan tetap lulus kelas 9 atau kelas 12 nanti tetap lulus, tidak lulus. Nah, yang kelas 7, kelas 8 tetap naik kelas. Nah, ada pernyataan sepertinya kan siswa tahu berpikir, jadi membuat dia malas mau belajar gitu. Untuk apa kami bersusah payah belajar, tetap dia lulus. Nah, jadi nanti lulus dengan hasil yang minim pun tetap diterima di tingkat sekolah yang lebih tinggi kan. Dan ini tidak boleh nolak kan ya. Nah, walaupun seberapa nilainya serendah HP pun tetap diterima. Nah, itu apa kami berbuat maksimal ya kan ya, susah payah nak belajar. Nah, seperti ya. Jadi pernyataan seperti inilah yang buat guru, buat sekolah yang agak
berat ya, terutama kita untuk mendisiplinkan siswa yang tidak semua sih, hanya sebagian kecil yang bersikap berperilaku seperti ya. Jadi untuk apa bersusah payah, santai-santai aja sekolah, seperti ya. Dia tetap lulus, kita nakal pun nanti tetap lulus, kan ya. Dan belajar pun terus. Nggak belajar pun tetap lulus, untuk apa karena masih apa susah payah. Yang belajar dengan maksimal pun nilainya seperti ya kan ya, tetap lulus juga. Kami yang nggak belajar pun tetap lulus. Ada yang bersikap berpendapat seperti ini, tapi tak dipikirkannya ke depannya nanti hasilnya. Ya, apa ya? Mungkin ya. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya dengan waktunya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tugas pelajaran apa?